Kenapa hari ini Ulun masuk ke wilayah kuliner, Guru? Iya. Karena Ulun melihat di bidang kuliner itu peredaran uangnya lebih dari 1.000 triliun. Iya. Karena kalau dalam hidup ini kan waktu kita tuh terbagi 3 sebenarnya, Guru. Iya. Yang sudah kita lewati hari ini, kemudian yang akan datang. Usaha itu kan tidak sekedar tentang untung dan rugi sebenarnya, tapi lebih ke arah ini tentang surga dan neraka. Titik yang paling singkat dibanding yang lain. Maka harusnya titik yang singkat ini harus bisa kita pastikan bagaimana titik yang singkat ini menjadi penentu bahwa ini harga mati, kita harus sukses, kita harus berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Al-Mutakin yang setiap saat kita akan lakukan setiap minggu. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalani episode yang ke-13. Dan hari ini juga kami akan menampilkan seorang yang tentunya akan memberikan kejutan-kejutan bagi para pemirsa sekalian, para umat muslimin muslimat, se-Kota Banjarmasin dan seluruh se-Antro yang bisa menonton ini. Kami harapkan juga tentunya tetap berada pada channel Obral Salam. Baik. Langsung saja kita perkenalkan hari ini beliau seorang yang muda tentunya yang memiliki kita akan berharap banyak kepada beliau akan sharing atau membagi pengalaman beliau sehingga beliau menjalankan kehidupan ini tentunya ya boleh dikatakan insyaallah akhiratnya dapat, dunianya dapat. Amin, Guru. Masya Allah. Baik, saya perkenalkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Permana, beliau saya sebut, beliau adalah Bapak Budi Permana. Beliau seorang entrepreneur tentunya seorang pengusaha ya. Bisa dibayangkan dengan usia sekarang saat ini 33 tahun ya. Iya. Ya, itu Guru. Alhamdulillah. Beliau tidak pernah menghitung umur dan usia, tapi saya mencoba untuk mencari, menyelidiki berapa ya usia beliau. Tapi aja tak ada jualan tuh berarti. Alhamdulillah dengan menyadari usia tentunya kita akan ingat ya. Akan apa sih sebagai manusia kita. Setiap kita pasti berakhir. Insya Allah mudah-mudahan semuanya pasti akan pada titiknya gitu. Baik, langsung saja pemirsa hari ini singkat saya sampaikan beliau adalah seorang pengusaha tadi saya sebutkan. Beliau seorang pemilik brand untuk usaha beliau yang namanya Abude ya, Cappuccino Cinco Abude. Mungkin para jemaah umat atau anak-anak sekolah atau ibu atau semua masyarakat ya sudah tahu ya segmen umum ya semua yang pernah merasakan cappuccino cinco seolah merasakan nikmatnya ya. Amin. Apalagi panas-panas begini. Pas banget Guru. Ya, hujannya nyamannya di Guru, apalagi panas. Panas ya. Baik, langsung saja silakan saya sebut juga kadang-kadang saya sebut juga Ustadz juga. Karena saya juga banyak belajar kadang ke rumah beliau untuk kajian-kajian, beliau sering bertemu ya. Beliau juga jadi pembicara di beberapa pertemuan, acara dan kegiatan kita gitu. Baik itu acara dakwah maupun acara-acara bersifat entrepreneur. Baik, langsung saja Ustaz Budi. Siap, Guru. Apakah langsung saya mau bertanya atau Ustaz Budi mau cerita dulu saat ini kegiatannya? Boleh, Guru. Boleh, silakan. Boleh, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Guru, hari ini kebanggaan tak terkira, kebahagiaan tiada tara dan kesenangan tak bertepi bisa ketemu dengan para jamaah Masjid Al-Mutakin, ketemu dengan guru yang mulia di tempat yang mulia dan juga dengan ustadz-ustadz yang mulia yang ada di sini. Dan insya Allah ini sebuah keistimewaan bagi Ulun, Guru. Sama-sama. Tadi sepanjang jalan Ulun mulai jantung rasanya pop sebelum saya hubungi. Setelah saya hubungi jadi rock. Itu mungkin gara-gara angin, tempuh angin ya. Kalau hari ini alhamdulillah kesibukan memang fokus di dunia entrepreneur, Guru. Entrepreneur ya. Dan memang terus ini kan eranya sulit, jadi memang terus merintis usaha. Kalau Abude itu usaha pertama, Guru, yang mungkin sudah 12 tahunan. Masya Allah, udah kemudian 12 ada tahun lagi, ya. Sekarang yang baru dirintis itu ada usaha olahraga sunnah. Berkuda dan memanah. Baru mendengar kita nih. Masih on the way, Guru. Olahraga sunnah ya? Ya, insya Allah, Guru. Kasih. Baik. Nah, itu yang selain itu, ada sudah berkeluarga, punya istri, punya anak? Iya, Guru, alhamdulillah. Oh, tentu ya, alhamdulillah ya. Istri baru 1, Guru. Hati-hati nih. Jangan berekam lah. Hati-hati. Kalau anak, alhamdulillah 4. 4 ya? Oke. Baru 4. Jadi kalau dulu Rasulullah juga kan semacam suatu kebanggaan bagi umat ya. Banyak anak, banyak harta ya.
banyak rezeki, insya Allah banyak juga, rezeki Guru. ya. Itu Insya Allah, ternyata Guru. memang berlakunya seperti itu ya. Iya, Mudah-mudahan. insya Allah. Baik, Ustadz Budi, hari ini kita tentunya obrolannya akan panjang nih. Tapi sebelum kita obrolan panjang ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita sebagai seorang Muslim itu untuk tetap survive ya di dunia ini, akhirnya kita juga survive kita di dunia itu untuk mencapai satu titik nanti, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tentunya. Baik, Ustadz Budi, ini pertanyaan saya ringan banget nih. Jadi jangan kali-kali Untuk juga. membuka. Oh ya, Kalau kali-kali membelik. orang kan sering kali nih Ustadz ya, kalau Iya. orang bicara ngobrol ketemu teman, Iya. terus atau mungkin berpisah, atau mungkin sekitar teman kita itu lama tidak bertemu, akhirnya kita berpisah. Oke ya, selamat ya, sukses ya, Amin. Ya. semoga sukses, amin katanya. Iya. Nah, ini kadang-kadang juga membingungkan pertanyaan kita nih. Iya. Belum pernah orang mungkin menyatakan atau berdoa nih dengan temannya ketemu, semoga masuk surga ya gitu Iya. ya. Nah, kira-kira nih, Ustadz Budi, sukses menurut Ustadz Budi apa sih ya sukses itu ya? Mungkin Iya. definisikan deh menurutnya. Kalau sukses sebenarnya tergantung kita melihat dan memandang dari dimensi yang mana. Iya, iya. Kalau berdasarkan definisi hari ini kan sukses itu kan ketika memang dia berhasil mencapai tentang mimpi-mimpi dia. Baik. Artinya dia punya tujuan, kemudian tujuannya bisa dia capai sukses. Iya. Artinya tergantung mimpinya sejauh mana. Iya. Nah kalau dari kita kan sebagai seorang muslim tentu kita harus memiliki mimpi yang sangat tinggi. Iya. Nah tentu Setinggi-tinggi. mimpi tertinggi kita kan ya tadi bagaimana ketika kita hidup ini, salah satu masalah terbesar kita itu kan dalam hidupnya sebenarnya cuma satu, Guru. Iya, apa itu? Yaitu bagaimana kalau kita mati, kita masuk surga. Itu masalah paling berat itu. Kan cuma itu sebenarnya masalah kita. Iya, tapi paling berat itu rasanya. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita mendesain hidup kita ketika kita meninggal tadi itu dalam keadaan yang memungkinkan kita paling dekat dalam mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Dalam Allah. hal apapun, termasuk berarti kalau kita dalam hal bisnis sekalipun. Iya, iya. Dan sebenarnya tidak ada cita-cita yang lebih mulia sebenarnya selain cita-cita itu. Iya, Artinya iya. kalau kita sudah cita-citanya akhirat, ya insya Allah dunia pun lewat. Tapi kalau orang cita-citanya cuma dunia, belum tentu dia dapat akhirat. Iya, betul sekali, Masya Allah. Jadi ini pembukanya aja udah cukup panas ini ya. Yang mana-mana Sudah merinding juga kita mendengarnya nih. Artinya kan kalau kita menjalani hidup itu ya sudah masalah kita pada saat titik akhir kita untuk Ya. menjalani kehidupan. Iya. Ya. Artinya ketika orang menemukan titik akhir itu dengan selamat, mendapatkan rahmat Allah, sukses ya itu ya. Nah, Ya. kira-kira kalau untuk mencapai titik itu, tapi nanti nih, Ya. kita jangan bicara dulu. Spoiler dulu Nanti Bro. kecepatan nanti kalau bicaranya. Saya ingin pelan-pelan nih dengan Langsung Ustadz Budi kelimak nih. lagi. Iya. Nah, Ustadz Budi, kita kembali Iya. lagi nih kepada bisnis atau usaha yang Ustadz jalankan. Tentunya ini bisa Nah. dijadikan syiar juga, bisa dijadikan dakwah dan juga ilmu nanti buat Iya. umat kita ya, buat pemirsa. Sebenarnya Iya. kalau kita untuk usaha yang bisa menghasilkan materi untuk kita menafkahi keluarga itu, yang baik tuh usahanya bukan jenis saya. Usaha yang seperti apa sih yang kira-kira yang bisa kita harus lakoni? Intinya sebenarnya kan pekerjaan apapun itu selama dia sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya itu kan sah-sah saja. Baik dia mau jadi pengusaha kah, mau jadi PNS kah, mau jadi pegawai apapun boleh Guru. Nah hanya saja kenapa ulun memilih di dunia entrepreneur? Ulun merasa bahwa satu-satunya pekerjaan yang itu bisa memberikan kita sebenarnya kebebasan waktu atau kebebasan tempo. Kalau kebebasan finansial kan insya Allah pekerjaan apapun mungkin ada banyak tuh macam-macamnya. Iya, iya. Artinya tinggal kita milih yang mana. Cuma untuk kebebasan waktu itu biasanya yang paling memungkinkan adalah jadi seorang pengusaha atau seorang pembisnis. Dan kalau kita melihat sahabat Rasul itu kan juga dari 10 yang dijajah masuk surga itu 7 kan para pengusaha. Jadi kimah untuk seorang pengusaha bisa masuk surga itu juga besar. 7 dari 10. Ya, Artinya yang 3 ini karyawan ya? Atau mungkin yang lainnya gitu ya? ya, ada yang begawi dengan yang lain. Cuma Iya. rata-rata memang sahabat Nabi itu yang kebanyakan yang dijajah itu adalah para pengusaha. Pengusaha. Jadi Pedagang potensi gitu ya? mereka itu besar. Nih, Pengusaha. pedagang. Ah. Artinya. Terus gimana nih Ustadz? Lanjutannya nih. Nah sehingga makanya akhirnya dulu lo waktu SMA tuh sudah mulai mendesain tuh. Jadi lo nih kan nanti kalau sudah lulus mau jadi apa? Maka lo putuskan satu-satunya karena bisa memberikan kebebasan waktu itulah pengusaha. Maka lo serius menserius hidup lo masuk ke dunia usaha. Iya. Dan ternyata di dunia usaha itu memang ada banyak hikmah dan faedah yang mungkin tidak didapatkan pekerjaan manapun Guru. Wah, ini nanti jangan Ya. diceritakan langsung ya. Ya boleh Guru. Pelan-pelan. Saya tertarik ini tadi Ustaz. Sesuai tuntutan agama dan Islam. Nah, ini orang kan akan menerjemahkannya agak-agak
maaf ya, barangkali iya. bagi kita orang yang biasa untuk sudah mengkaji tentang agama ini mendalam dan sebagainya, ini agak-agak sulit barangkali beban untuk menerjemahkan sesuai tuntutan agama itu seperti apa sih Ya. yang tadi. Nah kalau dalam bidang usaha gue dari sisi ilmu fikihnya itu luas, terutama fikih muamalah. Iya Gitu. iya. Makanya kalau kita kan Anda kan ketika kita mencari rezeki, ketika kita turun bekerja, kita turun menjadi seorang pengusaha, usaha itu kan tidak sekedar tentang untung dan rugi sebenarnya, tapi lebih ke arah ini tentang surga dan neraka sebenarnya. Masya Allah. Maka ketika kita bisnis untuk tentang surga dan neraka, maka kita betul-betul perlu mempelajari bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pembisnis, pengusaha yang itu sesuai dengan skenario Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai dengan maunya kita ya. Maunya kita. Nah ini benar ini. Ini bisnis harus sebagaimana seharusnya. Seharusnya itu sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya kan Rasul mengatakan janganlah kalian tuh istilahnya tuh bermuamalah sebelum kalian tuh paham ilmu-ilmunya. Iya. Dan kalau kita paham ilmu-ilmunya, insya Allah setiap muamalah tuh maka setiap detiknya itu, bahkan setiap pencatatan transaksi itu kan jadi pahala. Jadi pahala ya, jadi amal dari seseorang. Jadi pilihan usaha itu adalah ketika kita meniatkan untuk berusaha. Tadi Ustadz sampaikan tadi udah mulai dari SMA nih. Nah ini pemirsa, tolong pemirsa ini patut juga menjadi perhatian kita. Jadi adik-adik yang sekarang ini masih sekolah sudah mulai menentukan tentunya ya. Apa sih kita mau apa nih? Karena orang yang tidak punya tujuan itu akan layau ya, kata bahasa Italinya layau ya. Dan bisa kesana kemari kan guru, tergantung berarti anginnya lingkungan mengkondisikan dia. Nah, kalau lingkungan hitam jadi hitam dia. Betul. Beruntung kalau dia ada di lingkungan putih, bisa karena putihnya. Tapi kan lingkungan hari ini kan, makanya mau kada mau kita memang harus sejak dini itu sudah mulai mendesain diri kita. Nah iya, ini pengalaman tadi. Waktu itu ketika sudah mulai muncul ide mendesain sejak sekolah di bangku SLTA ya. Itu muncul ide itu dipengaruhi oleh apa itu? Atau mungkin karena niatnya atau apa yang bisa muncul? Kan tidak semua orang kan bisa itu. Ya dulu kan di SMA itu kan sudah mulai ngaji guru. Dulu mulai ngaji, mulai ikut-ikut ceramah, kemudian datang ke ustadz itu sebenarnya mulai SMA. Masya Allah. Nah ini. Dan di SMA itu juga baru sadar bahwa seorang muslim itu harus selalu berpikir dari akhirnya, dari endingnya. Iya betul. Jadi kita melihat, kita sudah membayangkan berimajinasi bagaimana sih ujung kita. Nah, maka dari ujung yang kita bayangkan terus kita mulai untuk melangkah. Iya. Karena kalau dalam hidup ini kan waktu kita tuh terbagi 3 sebenarnya guru. Iya. Yang sudah kita lewati hari ini, kemudian yang akan datang. Nah yang hari ini kan sebenarnya waktu kita yang paling terbatas, yang paling singkat. Betul. Sementara yang lalu kan yang sudah kita lewati. Yang lalu kan mungkin hanya bisa kita istighfari, kita tobat sungguh-sungguh kalau ada kesalahan. Yang hari ini sangat terbatas, dan yang paling panjang itu kan yang akan datang guru. Nah ini indahnya dalam Islam itu yang akan datangnya itu jadi pahala ketika kita sudah meniatkan dari hari ini. Betul. Masya Allah. Jadi yang lalu itu pun kita akan lepas ya. Itu kan sudah terlewat guru. Itu cuma bisa istighfar dan tobat sungguh-sungguh. Yang hari ini sangat sebentar, dan yang paling panjang itu kan adalah cita-cita impian kita. Bukan dikenang ya, seperti banyak kaum kalangan muda mengenang masa lalu ya kan, mengenang masa SMA, galau ya. Nah ini pemirsa, artinya ada 3 sesi kehidupan kita, di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Nah kita sekarang bicara masa yang akan datang nih, Ustadz. Tapi kita tidak melepaskan juga yang hari ini kan. Nah pengalaman Ustadz juga nih, kita mau ceritakan juga nih kepada pemirsa tentunya ya. Kalau orang ingin memulai usaha, yang tadi usaha ya, kita belum bicara nanti kupas tuntas nih, usaha yang tadi surga ya. Nanti. Nah, apa sih yang kira-kira perlu ditanamkan kepada generasi kita nih saat ini? Memang kan salah satunya di generasi milenial hari ini, salah satu aktivitas paling favorit itu menjadi pembisnis gitu. Iya. Makanya beberapa seminar-seminar tentang bisnis itu termasuk seminar-seminar yang paling laris hingga hari ini. Betul ya. Dan kalau berbicara tentang tip dan trik bisnis, tentu tip dan trik bisnis ada banyak. Gitu. Nah kalau hari ini mungkin bahasa singkatnya itu bagi para penonton nih, jamaah Masjid Al-Mutakin yang memang mungkin sudah usaha atau memang mau memulai, maka yang paling penting itu kita memahami tentang mekanisme uang. Itu paling simpel. Gitu. Dan salah satu mekanisme uang itu kan kita bisa memahami bahwa sifat uang itu kan dia tersembunyi guru ya. Oh ya, gimana tuh?
Pastilah di dompet kan. Uang itu pemalu Di biasanya. rekening kan, Iya. tabungan kan. Nah, karena dia tersembunyi kan di dompet. Atau sama istri kadang dilipat di Iya. celana ya. Itu pelit itu. Bisa juga di bawah bantal gitu. Ray. Iya, iya, Nah, uang tersembunyi ya. Karena dia tersembunyi, maka berarti kan kita cuma cukup memikirkan bagaimana uang-uang yang tersembunyi itu bisa muncul ke permukaan. Oke. Nah, caranya berarti ya kita harus mampu membuat sebuah produk atau jasa yang memiliki value yang memungkinkan uang itu akhirnya kepada kita. Contoh misalnya kenapa hari ini ulun masuk ke wilayah kuliner, Guru. Iya. Karena ulun melihat di bidang kuliner itu peredaran uangnya lebih dari 1.000 triliun. Masya Allah. Wah ini Itu cuma di kuliner. baru tahu saya nih. Sehingga ketika di kuliner itu peredaran uang lebih Kuliner, ya? dari 1.000 triliun, maka ketika ulun terjun ke sana kan ulun membayangkan seandainya netes ke ulun, tuh Iya. netes tuh dari 1.000 triliun. 1% saja ya. Jangan udah satu, Oh, ya. 0,000 juga. Atau belum gimana? Iya, 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 iya. Misalnya 0,001% saja. Itu kan sudah luar biasa, Guru. Masya Allah. Gitu. Sehingga lo akhirnya masuk ke dunia itu. Tinggal kan lo memikirkan istilahnya produk kuliner apa yang bisa memancing uang yang kolam 1.000 triliun tadi itu bisa netes 0,01-nya pun. Contoh misalnya ketika lo membentuk usaha baru misalnya kayak kopi susu, Guru. Iya, iya, iya. Nah, lo kan melihat nih berapa sih peredaran duit di kopi susu nih. Mungkin kalau Guru lewat tuh sepanjang jalan melihat lo gerobakan-gerobakan. Iya, Nanti 100 meter ada gerobakan kopi. sambil lihat juga. Oh, ini yang merek Iya. ini nih, ya. Nah, itu kan kalau lu hitung bahkan ada satu gerobak itu, Guru. Itu penghasilannya bisa tembus 2-3 juta. Masya Allah. Istilahnya Hari. per hari. Enggak semua seperti itu. Makanya membayangkan ketika ada yang bisa tembus seperti itu, berarti kalau kita jualan sama dengan kualitas yang sama, tempat yang tidak terlalu jauh beda, maka kemungkinan kita bisa dapat yang sama itu juga mirip. Enggak usah deh 100%-nya. 30% saja netes kan sudah mungkin hampir 1 juta, Guru. Oke. Satu outlet. Nah, itu contoh, Guru. Sehingga Sepertiganya salah saja, satu ya? untuk menganalisanya seperti itu. Oke, artinya usaha ini walaupun banyak beredar yang namanya kopi susu gerobak, bukan berarti itu banyak persaingan ya. Banyak persaingan iya, tapi itu menjadikan kita paham bahwa uang ada banyak beredar di situ. Oke. Artinya kolamnya sudah siap nih. Oke, jadi kita menarik bukan karena kompetisinya ya, tapi ada uangnya di situ yang tadi uang sembunyi tadi ya. Dan yang paling tidak kan ketika itu banyak, Guru, maka kita bisa melihat bahwa sedang terjadi perubahan perilaku konsumen. Oke. Dulu mungkin orang yang suka kopi cuma 5%. Iya. Habis mereka rame, bisa jadi orang suka kopi itu meningkat sampai 20%. Iya, iya. Maka berarti pembelanjaan orang untuk kopi itu semakin melebar, semakin meluas. Nah, tinggal kalau kita masuk, berarti kita harus mampu menyiapkan sebuah produk, itu mulai dari desainnya, kemudian kualitasnya, termasuk harganya, lebih baik dibanding yang ada. Oke. Nah, kalau sudah lebih baik, ya insya Allah netes, Guru. ATM ya. Betul, Amati, tiru modifikasi. Jadi ini lebih kepada apa istilahnya market research ya. Ya, Melihat uang tadi dihubungkan dengan market yang ada, tentunya iya. pasti di situ ya. Insya Allah. Dan itu juga insya Allah berhubungan juga dengan jasa pun sama. begitu Dan juga. ulun lihat ini sudah terpola. Ulun kan mungkin dalam bidang bisnisnya sudah lebih dari 10 tahun. Masya Allah. Dan ulun lihat polanya mirip-mirip, Guru. Jadi polanya tetap. Jadi kuncinya tadi adalah sifat uang tadi ya. Iya. Jadi kita harus mengenali, bukan karena melihat sifatnya merahnya, birunya. Itu warnanya, nilainya ya. Meskipun sifatnya ada 3, Guru. Jadi dia tersembunyi pemalu itu cuma salah satu sebenarnya. Iya. Nanti ada kita jelaskan di lain. Oh ini benar-benar ini kita. Ya udah nggak apa-apa, kita korek aja nanti. Nah, hari ini juga bisa kita keluarkan. Ini 5 menit lagi nih, Guru. Oke. Karena waktu ini sangat singkat dan berharga sekali hari ini kita tentunya. Ini tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita. Artinya kita jangan berputus asa aja kita untuk bisa memulai. Mungkin dianggap udah banyak nih orang nih. Jangan sampai ke sana gitu ya. Justru itu sebenarnya Peluang ya. Dan kesempatan. Ya, jadi gini. Alhamdulillah hari ini juga kita sudah mendapat kesempatan yang baik sekali nih. Tentunya langka dan jarang sekali ya. Tadi kalau disebutkan, ini kembali lagi nih ke usaha yang surga, usaha neraka. Ini bertanya lagi nih. Iya. Jadi usaha surga, neraka. Kalau usaha itu, kalau yang mau surga itu gimana sih? Ya, Guru. Iya. Salah, Guru ya. Gimana cara bisa menangkapnya biar pemirsa paham nih kira-kira? Yang punya gambaran. Yang jelasnya biasanya kalau ini terutama untuk tim ulun dulu lah. Iya, jadi kalau di Abude Group itu, ulun sebenarnya tidak punya SOP apapun. Makanya ketika mereka ingin bergabung bersama ulun menjadi bagian dari tim, SOP ulun itu sederhana, Guru. Iya. Karena kan sebagus-bagusnya SOP lo, kayak ulun kan sebenarnya kuliah manajemen lo, Guru. Oh iya. Ulun melihat sebagus-bagusnya SOP itu tetap bisa dimanipulasi, Guru. Oh, iya. Sehebat apapun orang itu. Sehingga ulun sampaikan ke tim, jualan SOP itu sederhana. Selama bukan pian taat hukum sara,
kemudian terikat dengan hukum syara, is enough Julun, itu sudah cukup Julun. Makanya ketika mereka begawi misalnya Julun lah. Jadi kalaupun bubuhan pian senyum ke pelanggan, ya senyumnya itu bukan karena SOP. Ya ada kan guru sebuah perusahaan yang senyum aja dilatih. Betul. Sehingga ketika dia di perusahaannya senyumnya bagus, cara menyapa dengan orang bagus. Tapi ketika dia di rumah dia tidak seperti itu lagi. Misalnya dia nih di perusahaannya sampai jam 3, jam 4 dia pulang. Tiba-tiba pas ketemu suaminya, saya yang bikinkan kopi, muhaikam kopi aja. Pada waktu di perusahaannya itu dari pagi sampai jam 3 dia menyapanya ramah, senyumnya ramah. Iya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena dia menjadikan senyumnya itu hanya sebagai SOP. Akhirnya hanya sebagai makeup atau lipstick. Lalu sampaikan ke tim, jadi kalaupun kita senyum, kita ramah itu ya bukan karena SOP. Tapi memang itu bagian dari kepribadian kita sebagai seorang muslim. Misalnya kenapa kita misalnya hari ini makan tangan kanan misalnya. Ya karena seperti itulah Rasulku makan, bukan sekadar karena kebiasaan. Karena kalau kita menganggap itu hanya sebatas kebiasaan, ini tidak ada nilainya. Tidak nilainya, ya, tapi ketika dia merasa, oh seperti inilah Rasul makan misalnya, maka itu jadi bernilai. Bayangkan gitu juga ya. Termasuk ketika dia ramah misalnya, karena seperti inilah Rasul ketika ketemu orang. Dan rahmahnya Rasul itu tidak dibuat-buat, ya kan? Dan memang ya itu bagian dari kepribadian beliau. Iya. Lalu ingin menjadikan itu juga di tim itu sebagai kepribadian mereka. Kenapa mereka jujur, kenapa mereka rajin, kenapa mereka istilahnya itu ingin menjadi yang terbaik ketika bekerja. Iya. Karena ingin menanamkan ya harusnya seperti itulah kita. Iya. Jalan bahkan indahnya Islam itu kan terkadang hal mubah pun kalau memang niatnya mahabbah pada Rasul bisa jadi pahala. Oh, ada banyak sahabat itu yang mengerjakan hal mubah yang sebenarnya mungkin bahkan ada ketika sahabat itu sama-sama jalan tuh. Tiba-tiba satu sahabat nunduk, yang lain kan kaget tuh karena tidak ada pohon. Lalu dia cerita, kenapa engkau nunduk itu nah? Oh dulu ketika Rasul masih hidup, kami pernah lewat di jalan ini dan ketika itu ada pohon tumbang. Sehingga kami sama-sama nunduk. Nah hal ini walaupun pohonnya tidak ada, Rasul telah tiada, aku ingin mahabbah pada Rasul, kata dia. Dan itu insya Allah jadi kebaikan buat dia. Kayak pilihan makan sebenarnya selama itu halal kan insya Allah tidak masalah. Tapi ada sahabat yang memang benar-benar dia ingin makan sebagaimana yang Rasul makan. Ada mungkin makan mubah saja sebenarnya sifatnya, tapi karena mahabbah itu jadi pahala. Nah di SOP kami juga sama guru ya. Jadi jangan pastikan jangan sampai kita ini sudah dunia ini sedikit, dunia ini tidak seberapa, pas mati masuk neraka. Nah, jangan sampai. Tapi kita pastikan bagaimana yang sedikit ini menjadi fasilitas kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara dari sekarang kita mulai memantaskan diri kita harus senantiasa merasa bahwa ya kita memiliki kesadaran yang tinggi. Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Sehingga dengan kesadaran itu kan kita akhirnya melakukan segala hal itu. Motivasinya sudah beda, sudah di level yang bukan lagi kacamata dunia. Jadi motivasinya sudah melihat dunia itu dan kacamata langit. Dan kalau sudah dengan kacamata langit itu enak dulu menjalani aktivitas. Bahkan kalaupun ulun termasuk yang paling sering kayaknya dihianati karyawan. Tapi ternyata karena kita memandangnya dengan kacamata langit, sehingga kalaupun dihianati ulun tuh biasa aja guru. Tidak ada menjadi persoalan. Tidak ada masalah apa-apa karena kalaupun dia dihianati, misalnya dia mengkhianati ulun nih. Kalau ulun sabar kan jadi pahala sebenarnya. Karena masalah yang terberat sudah dihadapi nanti ya. Nah iya betul guru. Akhir itu ya. Ya masalah ini kecil aja gitu ya. Sehingga lu merasa ya itu biasa aja. Justru malah marah ketika mereka tidak menuntut hak mereka. Misalnya ada lu gaji nih kurang ternyata walaupun cuma 200 rupiah, itu lu marah besar kalau mereka tidak ngomong. Karena dulu jangan sampai gara-gara 200 ini ya itu jadi beban lu di akhirat. Jadi jangan harus lapor walaupun cuma 100 rupiah. Kalau ada hak yang ternyata yang namanya manusia kan guru kan kalau menggaji kan bisa luput tuh. Artinya terselipkah duitnya atau sebagainya. Bisa jadi ya. Nah ada karyawan yang tidak ngomong itu lu marahi banget tuh. Gitu. Karena itu kan jadi beban yang lain. Karena kita sudah mulai belajar memandang segalanya itu dengan kacamata yang berbeda. Masya Allah. Sehingga kalau sudah dengan kacamata langit ini kita tuh menjalani hidup tuh jadi anteng. Enak pokoknya. Kayaknya Aulun nggak sanggup bertanya-tanya lah banyak ini sepertinya, tapi tetap juga ingin bertanya nih, ingin benar-benar membuka tabir ini ya tentunya ya, karena kita tadi sudah bicara tentang SOP, bukan berarti jelek ya SOP yang sudah ada tentunya itu kan menjadi guidance sebuah perusahaan, kan memang sudah dan itu kan jadi ciri khas perusahaan ya. Biasanya. Tapi tentunya kembali lagi kan. SOP itu kalau tidak didasari dengan SOP SARA tadi, ya menjadi sia-sia. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih Ustaz. Kalau SOP tadi yang tadi ini kita lah kita jalankan juga, ini kita mau dorong semua pekerja karyawan kita, tapi kan hal yang tidak mudah juga nih Ustaz. Iya betul Guru. Misalkan saya seorang karyawan di rumah habis-habisan tuh diomelin istri, ya mumet segala macam, mana nih susu anak habis segala macam. Datanglah dia ke tempat kerja kita. Nah, bagaimana caranya untuk menanamkan SOP yang tadi SARA tadi kepada karyawan-karyawan ini supaya itu tetap lengket karena iman ini sifatnya kadang berada di atas ya,
kadang pucuk nungsep kadang-kadang ya Betul, ke sungai. naik turun. Nah, ini Yang punya paling bahaya turun terus. kira-kira Ustaz punya Oke. punya pengalaman atau punya yang mungkin Iya. bisa disampaikan? Dan memang untuk membentuk karyawan itu kan yang paling penting itu sebenarnya mengubah pemikirannya. Dan kalau kita bisa berhasil mengubah pemikirannya, maka insya Allah pribadinya pun berubah. Iya. Nah, pemikiran itu yang perlu disentuh itu biasanya why-nya, Guru. Oke. Karena kalau why-nya dapat, insya Allah yang lainnya dapat. Kenapanya ya? Nggih. Karena karyawan sebenarnya kayak misalnya lu SOP, misalnya wajib sholat, misalnya saatnya sholat kita sholat. Kemudian saatnya aktivitas yang sunnah kita melakukan aktivitas itu enak sebenarnya. Iya. Cuma kan itu kan hanya sebuah perkondisian. Iya. Dan biasanya sebuah perkondisian itu dia tidak kokoh, tidak kuat. Tapi beda kalau kita tuh membentuk mereka dari perkara why-nya. Pikirannya ya. Sehingga mereka tahu kenapa sih mereka jadi sholat, kenapa sih mereka misalnya jadi jujur, kenapa sih mereka misalnya jadi disiplin. Itu kalau why-nya terbentuk, mereka akan sangat kuat. Nah, biasanya why itu yang lu tekankan. Lu sering menggambarkan kepada mereka bahwa kan kehidupan kita ini julun singkat gitu. Nah, dan sayangnya walaupun ini singkat, ternyata kehidupan kita juga tidak berakhir di episode ini saja. Iya. Seandainya hidup ini singkat, episodenya sudah ini saja kan enak. Yang jadi masalah kan sudah ini singkat, ternyata kita akan bertemu episode hidup kita berikutnya. Episode kedua nanti ada alam kubur, episode ketiga nanti ada padang mahsyar, kemudian nanti ada hari penghisapan. Ngeri sekali ya Ustaz. Nah, episode ini kan akan panjang sekali. Dari semua episode yang akan kita jalani ini, ternyata yang paling singkat itu adalah kehidupan kita dunia ini. Tapi meskipun kehidupan kita di dunia ini singkat, tapi ternyata yang singkat ini menjadi penentu segala-galanya episode kita yang lainnya. Yang akan datang gitu. Nggih. Jadi kalau ini gagal, jadi semua episode kita gagal. Tapi kalau yang singkat ini berhasil, maka semua episode kita berhasil. Makanya kan karena ini sangat singkat dan ini cuma satu kali, maka itu bisa memastikan yang satu kali ini adalah satu kali tidak pernah kita sesali. Iya, betul. Nah, bagaimana agar kita tidak kita sesali? Maka kita harus paham betul tentang why hidup kita yang sesungguhnya. Iya. Why itu pemirsa begini pemirsa. Jadi why kenapa kita hidup ini? Untuk apa kita hidup itu ya? Iya, why-nya Ustaz ya, why ya. Nah, ini sudah mulai mendalam nih Guru. Ini sudah mulai mendalam nih ya. Artinya kita berharap pemirsa sudah memahami nih ya. Mudah-mudahan sangat paham, tentu sangat paham. Ini beliau sudah menyampaikan dengan sangat bahasa dengan sederhana. Biasanya kecepatan ya Guru. Oh ya, jadi kita belajar manajemen ya. Silakan, beliau juga bisa memberikan pelajaran manajemen ya. Tapi ini manajemen yang benar-benar real manajemen ya. Tidak yang namanya kontrolnya itu bukan kontrol dari manusia lagi yang kontrol. Karena setiap kita duduk sembunyi ngumpet atau nguntet barang dan sebagainya udah ada yang kontrol gitu. Iya. Nah, kan istilahnya lumut-lumut yang di bawah masjid ini pun kan itu pun juga terkontrol. Padahal dia saja tersembunyi, tapi ternyata tetap masih dikontrol. Ini benar-benar nih kalau kita bicara quality control, itulah benar-benarnya quality control. Dan kalau itu berhasil, Guru, itu sangat memudahkan kita. Iya. Kayak Abu D itu sampai sekarang hampir tidak ada yang menurusi. Semuanya hampir karyawan. Mulai dari keuangan, kemudian operasionalnya, kemudian barangnya. Selama memang mungkin kita sibuk di 2-3 bulan di awal. Memang kita sakit-sakit di awal, tapi kalau itu berhasil, setelahnya kita akan dimudahkan. Termasuk nggak pegang uangnya juga nih? Nggak pegang uang juga. Oh iya? Kemana uangnya dong? Sembunyi? Memang ada tim yang menghitung. Oh ya, ada yang menghitung. Maksudnya bukan karena nggak ada uangnya ya. Sembunyi juga. Disembunyi. Karena sifat uang sembunyi ya. Dikeluarkan dalam bentuk tadi ya. Masya Allah. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Untuk segala sesuatu gitu memang pola pikir ya. Karena kenapa dulu Allah mulai sejak dunia ini diturunkan Adam semuanya itu adalah proses kita tuh adalah yang disebut akal ya. Berpikir itu ternyata hal yang utama. Dan banyak sekali di Al-Quran itu disebutkan tentang berpikir. Berpikir ya. Tapi tidak mungkin banyak juga umat atau hamba-hamba Allah ini yang tidak memahami. Berpikir itu apa sih? Berpikir saja kadang-kadang tidak memahami berpikir, apalagi cara berpikir yang benar dan baiknya itu. Nah, kira-kira mohon bisa diberikan sharingnya Ustaz Budi nih. Bagaimana sih cara merubah pola pikir kita, khususnya mungkin karyawan kita lah. Kita diri sendiri ya gimana? Nah, salah satu misalnya kalau kita sebagai orang tua lah Guru, terkadang orang tua itu kan dia salah melihat tentang problem terbesar anaknya. Karena kan misalnya kayak orang tua misalnya anaknya ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C. Padahal dia melihat bahwa bagaimana anaknya itu ketika sudah balik, dia paham dan dia mampu menjawab pertanyaan why dia. Makanya kayak misalnya Amang Guru Jurito pernah mengatakan Guru, bahwa ketika kita sudah balik itu yang paling penting itu bukan tentang kita punya pekerjaan apa, kita punya jabatan apa, kita punya harta seberapanya, bukan itu. Tapi menemukan tentang why-nya itu.
tentang siapa diri kita. Karena kalau dia itu tidak bisa menjawab pertanyaan why tentang hidupnya, maka walaupun dia punya harta, dia punya jabatan, kemudian dia punya banyak hal yang melimpah, itu sia-sia. Sebenarnya pada hakikatnya dia nggak punya apa-apa. Tapi walaupun kita tuh mungkin selama hidup nggak terlalu punya banyak hal, tapi kita punya why-nya tadi. Kita paham untuk apa kita hidup misalnya guru. Maka sebenarnya pada hakikatnya dia sudah menemukan kebahagiaan sejati sebenarnya dalam hidup dia. Makanya anak itu kan prosesnya ketika dia balik itu dia sudah menemukan titik terpenting dia tentang why, untuk apa dia hidup, untuk apa dia di dunia ini, kemana dia setelah ini akan kembali misalnya. Seharusnya ya. Iya, seharusnya. Tapi banyak ketika anak-anak yang bahkan sebelum balik, sesudah balik tambah parah misalkan. Iya, dan itu biasanya tadi ketika dia kada paham why-nya loh guru, maka anak itu akan cenderung menjadi, kalau ibarat kalimat sekarang tuh generasi stroberi. Oh ya, atau generasi yang ikut-ikutan. Strawberry. Kalau bahasa kita bahari generasi pembebek gitu. Oh iya ya, ikut-ikutan follower ya. Jadi dia anak itu akan sangat tergantung dengan suasana di sekitar dia. Iya. Ketika misalnya dia merasa yang hebat itu harus menjadi seperti ini, maka dia akan berusaha menjadikan dirinya seperti itu. Ketika dia merasa bahwa di era hari ini harus seperti C, maka dia akan menjadikan dirinya seperti C. Nah, kenapa dia bisa berubah-ubah seperti itu? Karena dia tidak ketemu why-nya. Oke. Nah, ini why ini penting ya. Artinya tidak hanya untuk anak, untuk kita diri kita sendiri, ya, untuk pemirsa sekalian, dan tentunya kalau kita seorang pengusaha ya untuk karyawan kita ya. Why itu. Nah, mungkin barangkali Ustadz bisa sampaikan nih, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui why kita itu, mungkin mengidentifikasi tujuan hidup kita tuh. Jadi apa yang harus kita tempuh nih? Kita apakah belajar duduk sering di pengajian, atau belajar berguru, atau gimana nih? Nah, kalau ulama dulu itu mengatakan kita harus memecahkan tentang simpul besar manusia. Kalau bahasa mereka itu disebut sebagai udatul kubro. Udatul kubro, ya. Artinya simpul besar manusia itu adalah sebuah pertanyaan mendasar. Yang namanya pertanyaan mendasar berarti setiap manusia lahir itu dia punya pertanyaan yang sebenarnya tidak ada pertanyaan sebelum pertanyaan itu. Kapan itu, Ustaz? Kita pun sama. Contoh misalnya guru, misalnya lah tiba-tiba misalnya kita pejam nih. Pas kita pejam, kita buka mata, tiba-tiba kita ada di hotel yang sangat megah guru. Kita kaget tuh. Kita pandang di depan, ternyata ada makanan macam-macam guru. Nengok ke belakang, ternyata ada kolam renang tuh. Nengok kanan, misalnya ada alat-alat fitness. Dan yang lain-lain lah ya, yang tidak boleh dilihat ya. Dan megah sekali. Nah, ketika kita muncul di sana kan kira-kira pertanyaan paling mendasar kita apa? Ketika kita muncul membuka mata, tiba-tiba di hotel. Nah, setiap kita pasti punya pertanyaan mendasar. Yang sebenarnya tidak ada pertanyaan sebelum pertanyaan itu. Ini mimpi ya? Itu salah satunya. Tapi ada yang lebih mendasar lagi. Yang paling mendasar lagi apa? Kenapa kita tiba-tiba ada di situ? Kan mendasar banget tuh, kenapa kita tiba-tiba ada di hotel itu? Tadi kan rasanya kita di masjid dulu. Kenapa pejam mata sebentar tiba-tiba membuka mata di situ? Maka pertanyaan mendasar tuh, kenapa kita tiba di situ? Dan orang itu tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu sampai dia bisa menjawab pertanyaan ekornya. Apa pertanyaan ekornya? Yaitu dia menemukan siapa yang membawa dia ke situ. Karena kalau dia menemukan siapa yang membawa dia ke situ, dia akan menemukan jawaban kenapa dia bisa di situ dan untuk apa dia di situ. Itulah yang namanya surga ya. Nah, sama ketika kita ke dunia kan sebenarnya sama Bu Guru. Ketika kita balik kan harusnya kita bertanya gitu. Nah, kenapa tiba-tiba kita ada di dunia ini? Itu mendasar banget tuh. Itu wajib dijawab semua manusia. Dan jawabannya itu akan menentukan tentang hidup dia ke depan. Berarti semenjak dalam rahim manusia sudah mendapat pertanyaan itu dong ya? Iya, harusnya. Tapi kan kita diizinkan Allah menjawab setelah kita balik. Setelah Allah menganggap akal kita sempurna. Betul sekali. Makanya sebelum balik itu anak disiapkan sudah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tema-tema itu. Makanya orang tuh harusnya semua orang tuh bertanya-tanya, kok tiba-tiba dia ada di dunia, tiba-tiba dia ada di dunia. Maka dia hanya bisa menjawab pertanyaan itu sampai dia bisa menjawab ekornya. Dia tarik dulu. Siapa yang membawa dia ke sini? Orang tuanya, misalkan dia bisa menjawab orang tuanya dari mana? Orang tua dari mana? Kakek-kakeknya dari mana? Dia menyimpulkan itu sampai akhir. Pada satu titik yang memang dia jawaban yang memang sebenar-benarnya. Jawabannya itu akan mengikat dirinya. Misalnya kalau orang komunis, misalnya dia menjawab bahwa hidup ini terjadi begitu saja. Maka itu akan menjadi landasan hidupnya, sehingga dia menganggap karena hidup itu terjadi begitu saja dari materi, tidak ada yang membuat, sehingga dia menganggap ya dunia ini akan sirna begitu saja. Dan itu juga akan pengaruh terhadap jawaban orang kapitalis misalnya. Nah, termasuk jawaban sebagai seorang muslim. Kalau kita kan jelas ketika kita mengamati ya hidup ini pasti ada yang menciptakan. Pasti. Hingga ketika kita mau ada yang menciptakan dari semua Tuhan, kira-kira Tuhan mana yang paling relevan dan yang paling memuaskan akal kita dan menenteramkan hati kita. Semua Tuhan maksudnya dari orang-orang berbagai kepercayaan. Dari berbagai macam kepercayaan hari ini. Kita bisa berurut tuh.
Iya. Nah, dengan kita menemukan itu, nanti kita seleksi lagi sampai kita ketemu juga kalau Allah itu ada atau Tuhan itu ada, apakah Tuhan ini ketika menciptakan ini juga ngirim aturan? Nah, sampai ke situ. Betul, iya. Karena kalau tidak ngirim aturan ada konsekuensinya. Kalau ngirim aturan juga ada konsekuensinya. Iya. Nah, kemudian aturan mana yang Allah turunkan? Iya, Tuhan benar. turunkan. Nah, ini mungkin tambah sedikit lebih jelas lagi ya. Why-nya teman-teman, pemirsa sekalian, para jemaah dan umat sekalian. Jadi kita bicara konteks usaha entrepreneur atau entrepreneur, apapun yang namanya bisnis ya. Ternyata itu hanya bagian dari kulit lapisan luarnya saja ya. Itu hanya salah satu aktivitas yang kita jalankan untuk bisa untuk menjadi fasilitas kita menuju Allah. Jadi yang terpenting adalah pemirsa, bagaimana kita untuk mendapat ruh dari semua itu, kita menjalankan seluruh aktivitas itu adalah basicnya adalah kita buat tadi. Ya, itu gitu ya kira-kira Ustaz ya. Iya benar. Karena sebenarnya dalam aktivitas kehidupan kita ini kan mungkin ada banyak sesuatu yang bisa bernilai pahala. Iya. Tapi kan kita tidak bisa melakukan semua kebaikan, Guru. Karena waktu kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Tinggal kita memilih istilahnya aktivitas mana yang itu memungkinkan pahalanya paling besar. Nah, setiap orang punya istilahnya itu keahliannya masing-masing di bidang itu. Ya. Jadi kalau kita korelasikan dengan tadi yang namanya konsep merubah berpikir tadi, artinya yang disebutkan tadi why tadi itulah kita berpikir tentang hal why-nya tadi ya, supaya orang untuk menuju sesuatu yang memang untuk sesuatu yang dia kerjakan itu adalah dia sudah terjawab nih, segala sesuatunya adalah milik yang menciptakan, segala sesuatunya kembali kepada yang menciptakan. Jadi segala sesuatu tinggal menjalankan ya tentunya. Nah, ketika kita sudah paham itu bahwa ya hidup ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya kita menemukan itu bukan sekedar doktrin, bukan sekedar kalimat di mulut, tapi memang kita menemukannya dari proses berpikir yang panjang ya. Maka ketika kita menemukan itu, akhirnya kita paham bahwa ternyata satu-satunya yang paling penting ketika kita menjalankan hidup ini misalnya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena yang dia inginkan itulah nanti ketika kita menjalankannya itu endingnya itu insya Allah tanpa air mata, tanpa penyesalan. Iya. Seperti itu. Semua dengan ikhlas gitu. Dan insya Allah kan ketika Allah itu juga menciptakan kita, dia ngasih kita aturan itu juga adalah yang terbaik untuk kita. Karena dia yang paling paham sebenarnya apa yang terbaik buat kita. Iya, betul. Makanya hari ini kan kita melihat orang misalnya kenapa hidupnya rumit, misalnya kenapa dia merasa seolah-olah masalahnya itu sangat besar. Iya. Padahal sederhana aja sebenarnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya bisa jadi karena dia begitu sombong menjalani hidupnya, kemudian mengatur hidupnya tanpa mencampurkan yang menciptakan dia. Allah, ya. Tapi ada orang-orang hidupnya itu istilahnya itu ya tadi sangat damai, sangat sejahtera, kemudian dia sangat bahagia. Karena memang dari awal dia sudah mengizinkan bahwa Allah yang sebagai pengatur hidupnya. Ini. Artinya doa-doa yang sering kita panjatkan pagi, sore, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya. Nah, ini menjadi penting kalau kita menghayati ya. Segala sesuatunya memang segala urusan harus kita serahkan kepada Allah ya. Dengan cara berpikir tadi kita tentunya. Dan kalau sudah kita serahkan pada Allah itu, kita sudah tidak terlalu perlu khawatir lagi dengan masa depan kita. Iya. Semua juga pasti Allah jamin ya. Cuman dengan catatan tadi mengikuti semua aturan-aturan yang Allah sudah berikan gitu. Nah, tinggal kita apa aturannya, itu kita perlu ngaji. Nah, ini pemirsa tentunya berdagang dan sebagainya, berbisnis perlu ngaji. Kita perlu ngaji. Nah, ini pemungkas ini. Dulu kira-kira saya pernah mendengarkan juga nih, atau pernah cerita juga, artinya kenapa berdagang atau berbisnis itu menjadi sesuatu pekerjaan yang mungkin bukan kita sebutkan yang terbaik ya barangkali. Jadi bahkan 7 dari 10 sahabat Rasulullah adalah berbisnis berdagang ya. Bahkan ada yang menyebutkan 9 malah. 9 ya. Nah, dulu pernah dengar saya dengan artinya sejak di dalam rahim ibu kita tuh sebenarnya kita sudah dididik untuk menjadi seorang pembisnis ya. Apa ya kira-kira? Lu pernah nanya juga waktu lu ngisi seminar di sebuah hotel, kemudian lu tanya gitu bahwa Bobohan Pian sadar nggak? Iya. Kita itu pernah berdagang dengan keuntungan yang sangat besar. Ini dengan keuntungan yang sangat besar. Mereka bingung gitu Bobohan Pian itu pernah menjual sebuah produk gitu, yang untungnya itu luar biasa. Dan mungkin dalam semua usaha kita tidak ada satupun usaha yang akan melebihi keuntungan yang bisa menyaingi untungannya. Itu awal-awal kita dagang juga. Iya. Nah, mereka bingung kan, ternyata julunya tadi ketika kita mau lahir ke dunia itu Allah sebenarnya sudah mengasih kita tawaran. Kita sudah dikasih tawaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tentang tadi bahwa kata Allah, wahai hambaku maukah berjual beli. Jadi pembelinya ini Allah Subhanahu Wa Taala nih.
Makanya salah satu maha adilnya Allah itu kan ketika dia menciptakan kita, ternyata Allah tuh masih ngasih tawaran. Padahal kalau Allah misalnya menciptakan robot, lo terserah lah kalau ngapain ke robot. Iya, beda ya. Tapi Allah enggak. Allah ketika menciptakan kita, Allah masih ngasih tawaran hamba itu. Mau kau berjual beli kata Allah. Lalu kita bingung, ya Allah, dengan apa kau membeliku gitu. Nah, maksudnya kita ini kan bukan siapa-siapa nih, bukan apa-apa, kok tiba-tiba Allah tawar. Dan yang mengagetkan lagi apa? Ternyata Allah menawar nggak tanggung-tanggung. Allah mengatakan, wahai hambaku, artinya kita menyerahkan diri dan hidup kita ini, maka akan Allah ganti dengan surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Makanya pernah menangis ketika menghayati ayat itu, guru. Berarti Allah itu sudah menjadikan harga diri kita tuh harganya sama seperti surga. Sangat mahal gitu nah. Dan sayangnya sering kita sendiri menghinakan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai surga. Padahal dari awal akhirnya sudah nawar gitu. Dan tentu kita langsung menjawab lagi tuh, ada bertawar-tawar lagi. Siap ya Allah gitu nah. Karena sudah sangat tinggi, tidak ada harga lebih mahal daripada itu. Sehingga kita langsung siap pada saat itu. Dan itu sebenarnya jual beli yang paling menguntungkan. Terlahirlah kita ke dunia ya. Lahirlah kita ke dunia dengan tawaran tadi. Dan nanti setiap kita tuh akan ingat dengan janji itu, dengan tawaran itu. Makanya ketika kita paham bahwa nilai harga diri kita itu adalah surga, maka sejak hari ini kita sudah mulai mendesain, kemudian beraktivitas dengan aktivitas yang nilainya seperti itu. Makanya kalau kita melihat apresiasi Allah itu di Al-Quran, kemudian di hadis Rasulnya, itu jarang sekali apresiasinya berupa dunia. Karena nilai diri kita sudah di atas itu. Sehingga apresiasi Allah itu pasti tentang surga, kemudian rahmatnya, kemudian ada banyak sekali pahala-pahala yang itu jarang Allah menyebutkan kata dunia. Kalaupun ada kata dunia, bisa Allah tambah kata-katanya. Yaitu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya, ya, salat fajar. Nah, sehingga apresiasi kita sudah di level itu. Ya, ini Ustadz rasanya saya ingin terus bertanya nih sampai tuntas habis-habis nih. Biar semua umat nih bisa menjadi sukses tadi ya. Amin. Sukses ya tentunya tidak hanya di dunia, kan di akhirat ya. Tapi karena kita ini juga kadang-kadang nih teman-teman ini kadang-kadang diberikan batas waktu Bu kita. Sebenarnya waktu itu tidak terbatas. Netizen hari ini juga nonton 10 menit sudah teguring gitu. Iya, tapi mudah-mudahan dengan menonton acara kita ini mereka tidak akan pernah tidak tidur ya. Bahkan melek ya. Bahkan besok mungkin anak-anak yang mungkin baru 18 tahun sudah bisa jadi entrepreneur muda nanti. Setelah mendengar ini insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Tapi dengan cara berpikir, pola pikir yang bagus dan tetap menjalankan aturan Allah. Oke. Ini kesempatan ini saya berikan ke Ustadz Budi untuk bisa memberikan closing statementnya, penutupnya, sekaligus kesimpulan dari diskusi kita, obrolan salam kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Silakan, barangkali. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sesi akhir acara. Dan kalau kita melihat kan waktu kita di dunia ini sangat terbatas sekali. Kalau rata-rata umur di dunia, ini penelitian dulu guru ya. Kalau penelitian sekarang kayaknya sudah lebih pendek lagi. Kalau penelitian dulu dikatakan umur manusia itu rata-rata 65 sampai 70. Oh iya. Kalau sekarang kan sudah zamannya nih guru, orang ada yang ginjal masih SD. Oh iya betul. Jadi kayaknya sekarang bisa jadi rata-rata cuma 50 sampai 60-an saja guru ya. Dia rata-rata kan. Dan kemudian ternyata anggap dunia kita 50 tahun atau 60 tahun lah. Kayaknya setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan episode kedua hidup kita. Yaitu ada yang namanya alam kubur. Dan alam kubur itu kan tergantung sebenarnya kapan kiamat terjadi. Kalau misalnya kita hari ini meninggal dunia, kiamat 3000 tahun lagi, ya berarti kita sekitar 3000 tahun di alam kubur. Subhanallah. Kalau hari ini kita meninggal dunia, esok kiamat, ya berarti sehari aja tuh. Iya. Gitu. Dan setelah alam kubur ternyata lagi episode ketiga. Alam kubur ini kan salah satu episode yang ini sebenarnya untuk membersihkan kita juga. Jadi kalau masih ada dosanya, misalnya ketika dimandikan belum tuntung, dosanya akan dihapus di alam kubur. Kalau belum tuntung juga, nanti kita akan ketemu episode ketiga kita, yaitu ada namanya padang mahsyar. Yang padang mahsyar itu kan kata ulama itu sekitar 50.000 tahun. Dan satu hari di sana tuh sudah berbeda dengan satu hari di dunia. Jadi ulama mengatakan lamanya kita di padang mahsyar itu sama seperti kita ada di gurun pasir. Kemudian setiap butir pasir itu kita ambil satu-satu. Ambil satu, tunggu 1000 tahun. Ambil satu, tunggu 1000 tahun. Sampai pasir itu habis. Berarti padang mahsyar itu waktunya sangat lama. Makanya ada banyak umat yang akhirnya tidak sabar kan. Dia minta kepada nabinya agar Allah tuh menyegerakan bagi rapotnya itu lajui. Padahal kita kan gugup nih kalau bagi rapot nih. Di padang mahsyar kita malah minta segera. Karena saking sakitnya kondisi saat itu. Apalagi katanya matahari kan sejengkal. Satu jengkal ya. Itu. Kecuali orang-orang yang beruntung yang dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih ada nyaman kondisinya sebenarnya. Makanya mereka minta agar disegerakan hisab itu. Dan ketika di padang mahsyar kan kita nggak nunggu tuh. Apakah rapot kita dari depan atau dari belakang. Dan kebanyakan orang kan menerima dari belakang. Makanya ketika mereka berjajar itu bisa jadi kita akan menyaksikan neraka, surga satu. Itu sampai jangan tuh gitar itu dekat guru. Itu
istilahnya kalau ujian kita waktu SMA lulus kada lulusnya gugup kan. Iya. Ini ujian selama-lamanya nih. Karena kan kada mudah. Jadi banyak dilempar dari belakang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Araf itu kan bahwa kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Berarti isi neraka jahanam itu sangat banyak. Masya Allah. Itu neraka misalnya belum tentu 1000 neraka satu surga sebenarnya. Dan setelah itu sebenarnya paling penting episode terakhir. Karena episode terakhir ini tidak ada batas waktunya. Yaitu apakah surga atau neraka. Nah dari urutan ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis waktu, maka dunia ini hanya seperti titik sebenarnya. Titik yang paling singkat dibanding yang lain. Maka harusnya titik yang singkat ini harus bisa kita pastikan bagaimana titik yang singkat ini menjadi penentu. Bahwa ini harga mati kita harus sukses, kita harus berhasil. Kita tidak ada dalam kamus kita gagal di titik ini. Makanya kalau orang-orang di akhirat itu yang dia berhasil masuk surga guru, apa yang dia katakan? Ya Allah karena beramal sebentar benar. Karena beramal soleh yang sedikit, engkau berikan kami kenikmatan seperti ini. Mereka kan geleng-geleng gitu. Kadang nyangka bahwa kenikmatannya itu di luar ekspektasi mereka. Mereka itu cuma sebentar. Kayaknya kalau nggak salah kami itu pagi atau sore aja deh beramal. Iya. Karena perbandingan waktu. Jadi saking lamanya waktu di akhirat itu dengan dunia, kita akan merasa akal kita tuh normal seperti hari ini. Betul. Tapi saking lamanya di akhirat itu, kita merasa dunia itu akhirnya seperti pagi dan sore saja. Masya Allah. Dan di neraka juga sama guru. Apa kalimatnya mereka di neraka? Mereka akan salah satu siksaan paling besar itu kan adalah siksaan penyesalan. Mereka sangat menyesal. Ya Allah, karena kami bermaksiat sedikit saja, masa engkau berikan ajab yang sangat panjang. Gitu. Dan yang paling penting selain itu apa? Bahwa kesempatan kita beribadah pada Allah juga cuma di titik ini. Karena episode 2 sudah tidak ada lagi ibadah. Episode 3 tidak ada lagi ibadah. Apalagi kalau sudah di surga itu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Maka kesempatan kita sujud pada Allah itu terbatas hanya di sini. Iya. Maka jangan sampai kesempatan kita sujud pada Allah yang hari ini sangat terbatas ini kita sia-siakan. Iya. Karena kita tidak akan pernah lagi menemukan kesempatan sujud di hadapan Allah itu kecuali di dunia. Masya Allah. Makanya ketika di surga kan mereka minta ibadah, Allah kadang mengizinkan. Kamu tuh sudah seterah aja ya Allah. Bebas. Padahal mereka ingin ibadah tuh. Nikmati. Iya. Setelah aja, maksudnya semua yang kau lakukan tuh jadi kebaikan sudah. Semuanya ya. Iya. Masya Allah. Nah berarti kan kita ini singkat nih. Maka kita pastikan di yang titik ini kita maksimalkan ibadah kita. Kita maksimalkan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sujud terakhir kita. Mungkin guru. Jadi ibadah itu luas sekali ya, Ustaz ya. Termasuk menjadi seorang entrepreneur pun sepanjang dia melakukan dengan cara sesuai dengan aturan-aturan Allah, ya, Ustaz ya. Tentunya itu akan menjadi penghantar kita untuk masa yang akan datang kehidupan yang fase kita yang berikutnya, menuju jalan Allah surga. Baik pemirsa, hari ini mudah-mudahan pemirsa cukup puas ya dengan apa yang disampaikan atau diberikan sharing tadi dari Ustaz Budi tadi, Budi Permana. Tentunya kami berharap ini menjadi hikmah atau bisa menjadikan ilmu juga buat kita semua. Tentunya kita saling berbagi ilmu, saling berdakwah, saling dakwah mendakwahi, saling menasihati, jadi saling memberikan sabar dan saling mensabarkan. Itu kira-kira Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal soleh kita semuanya tentunya untuk suksesan kita. Amin. Dunia Dan akhirat. Alhamdulillah pemirsa, hari ini podcast kita sudah berlangsung dengan alhamdulillah juga kita akan melanjutkan dengan podcast berikutnya. Tentunya jangan lupa like ya, komennya juga, subscribe-nya. Silakan. Kami tunggu. Baik, kami tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan ada bahasa, gue bisa kan ingat-ingat. Oh ya. Bahasa ini gitu kan.